Oke, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu nih, tapi kita belajarnya tentang keberagaman. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatannya, kita mulai dulu dengan doa. Doa akan saya pimpin, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan yang telah Tuhan berikan kepada setiap dari kami. Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan kami, tolong Tuhan berkati setiap dari kami, semoga kami mendapatkan informasi dan pemahaman yang baru sehingga dapat kami terapkan di kehidupan kami. Hanya inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita lebih lanjut nih, ada baiknya kita kenalan dulu. Kenalan dari kakak yang ini. Namanya siapa, Kak? Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama aku Ana. Nanti teman-teman bisa panggil Ana aja. Halo, Ana. Oke, selanjutnya ada aku. Perkenalkan, nama aku Dominika. Teman-teman boleh panggil aku Domi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yusnia, nanti teman-teman bisa panggil aku Nia. Halo semuanya. Halo teman-teman, aku Indah, karena cuma Indah doang, kalian panggil aja gitu ya. Halo Indah. Halo teman-teman semuanya, aku Joyce, bisa dipanggil Kak Joyce aja. Halo Kak Joyce. Halo teman-teman semuanya, nama aku Aldo, bisa dipanggil Aldo. Halo Aldo. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bahas sesuatu nih, tapi dipimpin pertama kali sama Kak Ana. Oke. Mari menyimak. Oke teman-teman, tadi masih ingat nama aku siapa? Siapa? Oke teman-teman. Jadi di hari ini kita bakal belajar terkait tentang keberagaman kayak yang tadi Kak Domi sudah jelaskan di awal. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih, teman-teman ada nggak sih yang tahu keberagaman itu apa? Kira-kira tahu nggak? Kira-kira beragam itu apa sih? Ada yang tahu? Perbedaan satu sama lain. Oke, betul banget. Boleh tepuk tangan dulu? Nah, betul banget. Secara singkat, keberagaman itu sebuah perbedaan antara satu individu dengan yang lainnya. Tapi di sini kita bakal kupas banyak banget tentang keberagaman. Tapi yang pertama kali, coba deh, kakak minta kalian lihat kanan kirinya, dilihat wajah teman-temannya, kira-kira sama nggak wajahnya? Sama. Beda lah. Beda ya. Nah, teman-teman tahu gak sih, sesimpel dari wajah aja kita itu punya wajah yang berbeda-beda. Coba teman-teman bayangin kalau misalkan kita punya wajah yang sama. Misalkan satu gender ya, cewek, semuanya tuh wajahnya sama semua. Kita bakal bingung kan, ini yang namanya siapa ya? Kadang anak kembar yang benar-benar kembar banget pun kita susah buat ngebedainnya. Apalagi kalau manusia diciptakan sama semuanya gitu. Nah, makanya di sini kita juga bakal belajar nih terkait perbedaan-perbedaan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita sehari-hari gitu. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak sih kenapa keberagaman itu penting buat kita pahami? Betul banget, keren banget sih. Siapa namanya? Rahel. Boleh dong tepuk tangan buat Rahel. Rahel bilang perbedaan itu sangat penting, keberagaman itu sangat penting karena supaya kita bisa saling melengkapi. Nah itu betul banget ya teman-teman. Contohnya tuh gini, misalkan Rahel ini jago buat bicara di depan umum, tapi Keisha malu orangnya, kayak aku nggak berani ngomong di depan umum. Nah kalau misalkan kita ada suatu tugas kelompok dan kita mengharuskan untuk pembagian tugas, kan kita jadi tahu nih kira-kira tugas yang cocok buat Keisha apa, buat Rahel apa. Jadi setiap kita tuh nggak punya tugas yang sama gitu, kita bisa bagi-bagi dengan adil juga gitu. Nah tapi di dalam keberagaman juga kita banyak banget menemukan ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya keberagaman budaya, tahu pernah dengar? Nah terus ada keberagaman karakter juga, terus keberagaman kemampuan. Nah contoh-contoh ini di dalamnya itu mungkin teman-teman sehari-harinya udah pernah dengar ya, mungkin di dalam sekolah udah pernah ada pelajaran PKN mungkin. Misalkan perbedaan budayanya itu kayak tadi kalau Kak Ana sendiri kan orang Jawa, terus Kak Indah tadi orang Batak. Nah terus kita bisa temenan nih dengan baik, itu juga dinamakan dengan keberagaman yang memang bisa dibangun dengan baik gitu. Jadi enggak jadi kayak apa ya, karena Kak Ana orang Jawa, karena cuma mau temenan sama orang Jawa aja. Karena Kak Indah bukan orang Jawa, jadi karena gak mau teman sama Kak Indah.
kan kita nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian ada yang namanya perbedaan karakter, di mana teman-teman ada yang mungkin gampang ngomong, ada yang pendiam. Nah kayak gitu-gitu. Kita kan nggak mungkin ya orang yang cerewet, misalkan aku cerewet nih, aku cuma bisa temenan sama yang cerewet doang. Kan nanti kan jadi kayak ayam ya, banyak ngecek-ngecek gitu. Makanya kayak orang yang diem juga kita nggak bisa ngediemin mereka. Kita juga harus saling merangkul sebuah perbedaan gitu. Nah kemudian teman-teman dari yang sudah kakak jelaskan tadi secara singkat, semoga kalian juga semakin semakin mengerti nih kenapa sih kita harus banget mengerti dan menghargai sebuah perbedaan, supaya sesama kita yang memiliki perbedaan-perbedaan entah dari karakter, dari kemampuan atau dari budaya itu bisa saling menghargai. Bisa ditangkap ya teman-teman sejauh ini? Oke, terima kasih teman-teman. Untuk berikutnya kita bakal mendengarkan lebih lanjut nih dari Kak Joyce. Kita panggil Kak Joyce. Tadi nama aku siapa teman-teman? Kak Joyce. Oke, Kak Joyce. Nah teman-teman di sini punya circle nggak? Atau di sini ada yang nggak tahu circle itu apa? Apa itu circle? Rahel ya tadi namanya. Iya, circle apa sih menurut Rahel? Pertemanan, minggu pertemanan ya. Nah iya betul kata Rahel. Circle itu pertemanan kita, dimana kita itu kadang merasa nyaman karena misal kita satu hobi, satu kesukaan, satu pokoknya cara berpikir, pokoknya kita merasa nyaman lah dan merasa diterima di circle itu. Tapi kira-kira ada nggak sih kelemahan dari circle? Kayak di dalam circle itu kita bisa aja nggak bisa kadang kalau circle itu negatif, circle itu toxic, circle itu juga dapat membuat kita merasa nggak nyaman, merasa dijauhi, yang akhirnya kita merasa kecil hatinya. Nah kalau kita hanya berteman di dalam circle itu saja, kita juga nggak bisa belajar lah dari teman-teman yang lain dan nggak mau menerima orang-orang yang berbeda dengan kita. Misal, aku circle Jawa misal. Terus di situ tuh ada circle Batak kayak Kak Domi dan Kak Indah. Aku nggak mau berteman sama mereka karena aku melabeli mereka sebagai Batak yang keras atau suka marah. Nah, label itu kita sebut sebagai stereotip. Nah, stereotip itu ya kayak kita melabeli suatu kelompok, kayak tadi aku bilang, Kakak Joyce kasih contoh, aku melabeli circle Batak itu sebagai orang yang keras yang suka marah gitu. Dan kalau aku sudah dari awal tuh sudah melabeli dan aku nggak suka sama circle itu, aku akan membuat prasangka buruk. Aku udah nggak percaya, udah nggak mau sama mereka. Jadi yang awalnya hanya melabeli, memberi stereotip, menjadi ke prasangka, berlanjut ke tidak suka. Nah, jadi kita lebih gampang menilai orang itu lebih buruk gitu. Kalau prasangka dan stereotip itu dilakukan oleh orang yang menerima, kita apa sih yang dirasakan Kak Doni dan Kak Indah kalau mendapatkan stereotip atau prasangka yang buruk? Pasti kan mereka sakit hati ya. Mereka kan sedih, mereka dikecilkan, nggak diterima. Nah, kalau aku sebagai yang memberi stereotip dan prasangka itu akan aku udah menyia-nyiakan kesempatan. Aku bisa aja loh belajar dari mereka tentang budaya mereka, kurang lebihnya mereka. Dan aku kalau aku memberikan prasangka tersebut dan aku nggak mau berteman, kan aku menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah, jadi intinya circle itu nggak salah teman-teman. Teman-teman boleh banget berteman sama teman-teman yang satu kesukaan, satu hobi. Tapi jangan lupa untuk membuka diri kepada teman-teman yang lain. Jangan membeda-bedakan teman juga. Kan Tuhan sudah bilang kalau kita itu semua sama. Kita semua ciptaan Tuhan, gambaran Tuhan.
Dan di dalam Tuhan kita juga bersaudara, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih, materi selanjutnya itu akan dibawakan sama siapa ya? Kak Indah. Apa? Kak Indah mau bawain materi nggak? Boleh. Boleh Kak. Terima kasih Kak Joyce. Halo teman-teman ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, ini karena kebetulan hari Minggu kan ya. Teman-teman ada nggak sih yang kalau mau ke gereja nggak dibantuin sama siapa, misal bangun nggak bangun sendiri atau sarapan masak sendiri, makan sendiri gitu, atau semua dikerjain sendiri aja, nggak ada yang bantuin? Ada nggak gitu? Hidupnya mandiri, walau udah kayak anak yang kos. Masih dibantu orang tua kan ya. Nah, dari hal simple dan hal sederhana itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini manusia, kita ini sebenarnya masih makhluk sosial, karena kita masih membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Misal yang di sekolah sama yang di gereja, misal setiap orang punya pekerjaan yang beda-beda. Guru yang mengajar, petugas kebersihan yang membersihkan lingkungan sekolah. Coba kalau misalnya petugas kebersihannya nggak bersihin, jadi toilet dibiarin gitu aja sampai berlumut, pasti akan terganggu kita. Kita akan merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah yang kotor, tidak nyaman dengan suasana yang ada, jadinya semua akan berdampak ke situ. Begitu teman-teman, karena balik tadi teman-teman, kita adalah makhluk sosial, kita masih membutuhkan orang lain. Kalau kita udah nggak butuh orang lain, ngenes banget kayaknya hidup kita ya, kayak udah kita hidup sendiri-sendiri aja, ngapain ada teman, ngapain ada kamu, udah kita jalani hidup masing-masing aja gitu kan. Dan kita juga sebagai manusia punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Nah teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa melukis, ada yang bisa masak, atau kamu tadi Rahel ya? Tadi kalau kamu hobinya apa? Asik. Kalau kamu namanya siapa ya? Gina. Kamu hobinya apa? Asik. Ih, kawannya kan ya, suka traveling gitu ya. Apalagi dekat gunung ya. Kalau kamu ya namanya siapa? Kesia. Kamu kesukaan, hobi atau bisanya apa ya? Saking banyaknya ya, bingung apa ya? Satu aja nih, boleh sebut apa? Membaca, melukis, mungkin masak, mungkin atau mendengarkan lagu. Oke, asik. Mungkin dari hobi-hobi yang mendengarkan lagu bisa jadi penulis lagu, bisa jadi penyanyi, seperti itu. Semuanya ya. Kemampuan yang kita miliki dengan kemampuan orang lain itu kan pasti berbeda-beda ya. Jadi tidak ada yang lebih ini, jadi semuanya sama rata. Karena tadi kita sama-sama saling membutuhkan. Gak ada yang si paling ini, kan gitu. Kita semua rata karena kita sama-sama saling membutuhkan. Karena perbedaan yang ada dalam lingkungan kita itu yang buat kita semakin beragam dan semakin indah. Karena semakin beragam, semakin bagus akan kita bisa melihat banyak corak-corak yang ada di dalam lingkungan kita, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan bukan suatu hal yang dapat menghambat ataupun memutus hubungan, tapi bisa mempererat satu hubungan, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya nih kita dilanjut oleh kakak siapa ya? Kakak siapa sih kak? Sini kak. Saya. Oke, Kak Aldo silakan. Oke teman-teman, tadi kan udah dengerin dari kakak tentang stereotip, tentang perasaan, terus apa lagi deh? Apa lagi? Apa? Nah, sekarang kan aku mau tanya, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya empati. Empati itu apa sih? Gantian dengan kata Bento, coba Gabriel. Nah, coba Gabriel, ayo. Apa? Setahu aja nggak ada yang salah, nggak ada yang nggak ada salah. Setahu aja sepaham empati itu apa sih? Apa? Mungkin yang lainnya boleh bantu jawab empati itu apa? Atau mungkin kasih contohnya deh, empati itu gimana? Ayo. Apa? Contohnya aja. Menurut kamu
sih? Kayak gimana? Ada yang mau bantu deh, siapa yang mau bantu? Rahel atau siapa? Berarti apa ya? Oh. Jawabannya apa? Apa sih empati itu? Oke, betul sekali. Teman-teman di sini tuh ada yang namanya empati dan simpati. Empati dan simpati itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau empati, kita itu lebih dalam lagi, kayak kita tuh ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Misal kayak dia lagi sedih dia apa? Oh, aku ikut empati, aku kayak merasakan kesedihannya gimana sih. Nah, sedangkan di simpati itu kayak cuma rasa peduli kita, tapi kita nggak ikut merasakan kayak, oh, dia lebih, oh, terus sedih ya, udah itu doang ya, sebatas itu doang. Kalau empati itu kita lebih dalam lagi, kita lebih apa ya, lebih ikut lah merasakan kesedihannya karena ini kalau aku di posisi ini gimana ya, kayak gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri, kenapa sih empati itu sangat penting di sekitar kita? Kayak misal kita itu berempati sama orang yang berbeda dengan kita, kan dari tadi kita udah bahas tentang menghargai perbedaan. Nah, kenapa sih kita harus berempati dengan orang-orang yang berbeda atau orang-orang di sekeliling kita? Kenapa? Gak usah orang yang berbeda deh, kayak orang baru. Misal di gereja kalian ada orang baru, ada ikut sekolah baru, ada orang baru, ada anak baru. Nah, menurut kalian kenapa sih kita harus berempati dengan orang baru itu? Kenapa? Apa? Jawabannya apa kan? Gak ada yang salah. Ayo. Gantian yang sisi sini, ayo. Tadi kan dari sini, ayo. Kenapa? Ayo jawabannya apa? Gak mau? Gak ada yang jawab? Kenapa lagi? Coba ayo. Apa? Kenapa? Biar kita ke depannya nggak ngerasain hal yang sama. Oke, nah jadi kenapa penting teman-teman? Jadi kita berempati, kita menghargai orang lain ataupun orang baru yang datang di sekitar kita, itu kita akan menimbulkan apa ya? Kayak rasa kebersamaan yang ada. Nanti orang itu tuh juga bakal merasa diterima di lingkungan barunya. Jadi mereka nggak merasa untuk, oh aku di sini di lingkungan baru ini ternyata aku terpencil, aku terisolasi, aku sendiri di sini. Tapi nggak begitu. Jadi mereka pun juga merasakan aku diterima di lingkungan ini, karena kita juga harus berempati, kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berbeda, beda suku, beda ras, beda agama, ataupun orang-orang yang memang baru di lingkungan kita. Begitu, oke teman-teman. Nah, materi nanti penjelasan atau kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak siapa ya di sini ya? Yang belum Kak siapa? Kak siapa? Kak siapa ya? Kak siapa yang belum? Siapa namanya? Kaknya sama? Ada satu lagi? Satu lagi. Satu lagi yang belum? Gimana namanya? Ayo, depannya T. Daniel. Nah, betul sekali. Silakan Kak Domi. Nggak salah. Oke, nah tadi sudah banyak nih kakak-kakak yang cerita tentang stereotip, tentang keberagaman, tentang empati, terus simpati. Nah, sekarang Kak Domi mau jelasin nih kepada kalian tentang kerjasama. Nah, dalam keberagaman itu kan pasti kita membutuhkan kerjasama ya teman-teman. Karena dengan adanya kerjasama itu, kadang suatu pekerjaan jadi lebih mudah. Coba deh Kak Domi mau tanya, ada nggak sih yang di sekolahnya atau di sekolah minggu itu dapat kerjaan yang kerjanya itu kerja kelompok? Ada nggak? Ada. Kalau ada angkat tangan dong. Satu. Ayo dong. Yang lain? Ada nggak? Tadi Kak Domi dengar loh bisik-bisik. Gitu. Ada nggak dapat kerja kelompok di sekolah minggu? Ada. Oke. Nah, kalau menurut kalian nih lebih enak kerja kelompok atau kerja yang individu, yang sendiri-sendiri? Nah, kerja kelompok kan, kenapa karena kerja kelompok lebih enak? Nah, betul. Nah, ternyata kalau dilihat lebih banyak yang suka kerja kelompok daripada kerja sendiri atau individu. Nah, karena benar yang dibilang Rahel tadi, kita bisa saling bantu. Terus kan di dalam kelompok itu pasti punya orang-orang di dalamnya kan punya banyak
kemampuan yang beda-beda ya. Jadi bisa saling melengkapi, bisa saling bantu gitu. Nah, Kak Doni ada contoh nih, misal di sekolah ya, kita dapat tugas dari guru. Nah, tugasnya ini itu buat presentasi. Presentasinya pasti kelompok kan kalau presentasi. Nah, jadi ada 4 orang ini. Satu orang itu dia jago buat ngomong, terus ada satu orang lagi dia itu jago buat bikin PowerPoint, terus ada lagi yang jago buat cari materi, terus ada lagi yang teliti untuk buat laporan. Nah, kalau misalnya keempat orang ini bekerja sama dengan baik, maka hasilnya pasti memuaskan, hasilnya juga pasti lebih cepat selesai kan. Nah, jadi dari kerja kelompok itu sebenarnya hasilnya banyak. Ada yang pekerjaannya jadi lebih mudah, lebih cepat selesai. Terus yang paling penting pekerjaannya jadi lebih maksimal gitu. Nah, kemudian ketika kita bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda itu sebenarnya kita itu jadi lebih kenal sama mereka. Kayak misal kelompoknya itu diacak nih, dipilih sama ibu gurunya. Yang awalnya kita cuma kenal namanya doang, kan akhirnya kita jadi kenal ya, ternyata dia itu orangnya baik, dia tuh punya kesamaan sama kita, sama-sama suka makanan tertentu, sama-sama suka minuman tertentu, dan punya kesamaan lainnya. Nah, kemudian ketika kita lama-lama bersama dengan mereka itu pada akhirnya kita kan bisa lebih menghargai mereka. Terus mungkin aja nih kita bisa jadi bestie sama mereka yang walaupun sebenarnya awalnya cuman tahu namanya doang, lama-lama ternyata jadi bestie, jadi deket. Nah, selain itu teman-teman, kerjasama itu juga mengajarkan kita buat kita menghargai perbedaan. Karena di dalam kelompok itu pasti ada namanya perbedaan pendapat kan. Karena setiap orang tuh kan pengen ngasih tahu, aku tuh pengennya kayak gini loh, tugasnya aku tuh pengennya kayak gini loh. Nah, di dalam kelompok itu kan pasti setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda nih. Nah, dari situ kan kita pada akhirnya belajar, oh ternyata dia pengennya kayak gini loh. Berarti kita belajar mendengarkan. Oh ternyata aku sama dia pengennya sama. Nah, itu berarti kita belajar untuk menyatukan pendapat. Begitu. Nah, itu sama juga nih kayak Tuhan menciptakan kita beda-beda. Tuhan kan menciptakan kita memang serupa dengan Tuhan, tapi beda kan sama kayak yang dibilang sama Kak Ana tadi. Anak kembar pun ada bedanya gitu. Dan dari perbedaan itu sebenarnya Tuhan menciptakan itu bukan supaya kita bertengkar, tapi supaya kita saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Nah, terus pada akhirnya kenapa ya di dalam kelompok yang beda-beda orangnya itu bisa membuat kelompok jadi semakin berkembang, semakin kuat. Nah, itu karena di dalamnya kan ada beda-beda orang. Karena orangnya beda-beda, terus pasti kemampuannya beda-beda. Karena dengan kemampuan yang beda-beda itu, pada akhirnya kita tuh bisa saling melengkapi, jadi satu lingkaran yang utuh. Kayak puzzle gitu loh teman-teman. Jadi misal aku, Kak Doni itu punya sisi yang ujung, terus Rahel punya sisi sebelahnya, terus siapa tadi namanya? Vina sebelahnya, terus kamu? Keisha sebelahnya, terus dan semuanya. Jadi kalau dikumpulin kan di dalam kelompok kita jadinya punya puzzle yang utuh gitu. Sama seperti yang Tuhan bilang, kalau misalnya kita itu bekerja sama, kita itu saling melengkapi, pada akhirnya kan kita bisa mencapai suatu tujuan yang maksimal begitu. Nah, selanjutnya bakal ngapain ya? Berarti tinggal siapa nih yang belum ngomong? Oke, kita panggil dong Kak Nia. Kak Nia. Halo. Oke teman-teman, kita akan sampai pada bagian yang terakhir. Tadi kakak-kakak sudah banyak menjelaskan tentang apa itu perbedaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih kita bisa menerapkan keberagaman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya teman-teman, di sini teman-teman itu bisa menerapkannya dalam keseharian teman-teman. Misal, contoh sederhananya, teman-teman itu nggak membeda-bedakan teman. Nah, siapa nih jujur? Siapa yang sampai sekarang kayak masih membeda-bedakan temannya? Baik itu di rumah ataupun di sekolah itu. Masih ada nggak? Nggak ada nih? Bagus. Oke, jadi itu bisa jadi langkah sederhana kita ya teman-teman, untuk kita itu bisa menerapkan dan juga kita bisa menghargai keberagaman, baik itu suku, agama, budaya, terus kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau kita itu bisa mempelajari keberagaman,
lalu kita bisa menghargai perbedaan yang kita latih sejak kita kecil, maka kedepannya itu kita akan bisa menjadi orang yang lebih toleran. Jadi kalau kita melihat suatu perbedaan itu bukan suatu masalah, tapi kita melihat itu sebagai suatu yang unik, yang itu tuh nggak masalah bagi kita gitu. Nah, terus juga kita juga bisa menjadi teman bagi semua orang. Kalau di sekolah nih, kira-kira teman-teman masih main sama yang itu aja nggak? Kayak temannya ya udah itu aja gitu. Ya, alasannya apa? Coba deh, Tisha, alasannya apa? Karena sefrekuensi. Oke, frekuensi. Terus siapa lagi ya? Rahel lagi deh. Karena ya emang udah akrab. Oh iya, udah akrab. Ya emang kalau udah sefrekuensi sama udah akrab itu kayak udah klop banget ya. Tapi kita juga perlu menempatkan diri ya teman-teman. Kalau kita nggak melulu harus sama orang-orang itu, tapi misalkan nih contoh sederhananya kalau misal ada teman kita yang mungkin kayak dia tuh kayak sendiri, terus kita bisa kayak merangkul gitu supaya mereka juga nggak merasa sendirian, terus mereka juga nggak merasa kenapa aku nggak ada temen ya, apa aku kayak beda dari yang lain atau sebagainya gitu. Jadi dia pun juga lebih merasa dihargai walaupun mungkin dia merasa berbeda gitu. Nah, dalam penerapannya sebenarnya teman-teman kalau kita bicara tentang perbedaan ini, kita juga bisa buat challenge buat diri kita sendiri supaya kita itu bisa lebih menghargai perbedaan dan juga kita tidak membeda-bedakan, khususnya teman kita ya. Misal contoh sederhananya kalau di sekolah nih, teman-teman kan pasti lihat nih, teman-teman kan lebih suka kalau sama satu kelompoknya ya yang sefrekuensi, terus yang udah cocok gitu. Tapi misalkan kalau ada satu teman kelas yang mungkin dia tuh cuma sendiri, kan teman-teman kayak bisa ajak mereka mungkin kalau ke kantin bareng atau enggak kayak diajak ngobrol bareng gitu supaya dia tuh enggak merasa sendirian gitu. Terus kalau misal contoh dalam lingkungan, kalau misalkan ada yang temannya mungkin berbeda atau ada yang kayak dia tuh ya pokoknya berbeda lah, kita juga nggak boleh ngecek ya. Ini biasanya kalau anak-anak kan suka bercanda gitu kan, tapi kan kita nggak tahu orang itu merasa tersinggung atau enggak gitu. Nah, kalau kita misalkan kita bisa menampilkan sisi positif kita bisa berperilaku yang baik, kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menjadi teman bagi semua orang, itu akan menjadi contoh untuk orang lain juga teman-teman. Jadi kalau kita berperilaku yang positif, maka kita itu bisa dibilang jadi teladan untuk orang lain, karena orang lain juga bisa meniru apa yang kita lakukan. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan banyak materi, terus kita juga sudah ice breaking. Nah, saat ini kita akan sampai pada penutup kegiatan pada hari ini. Oke, terus Kak bisa bersama-sama dengan teman-teman di sini. Oke, habis ini ngapain ya? Penasaran nggak? Ngapain? Nggak tahu. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman yang mau kami kakak-kakak sampaikan buat teman-teman semua. Semoga dengan informasi pemahaman baru yang kakak-kakak kasih kepada teman-teman itu semoga bisa menjadi bekal baru di kemudian hari. Semoga supaya teman-teman ini bisa tahu ternyata kalau ada orang yang beda itu sebenarnya nggak masalah, karena dengan adanya perbedaan itu kita bisa jadi saling melengkapi dan saling membantu. Begitu. Oke. Sebelum kita tutup banget nih kegiatannya pada hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita. Oke, sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan kegiatan kami. Kiranya Kau berkati apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah teman-teman dengarkan, bisa menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau berkati dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan dong buat kita.